الرحمن الرحيم. والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين. جعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar zakatul rikaz yang ketemu atau harta yang ketemu di bumi, sudah tahu syaratnya. Hari ini bab yang terakhir tentang zakat. Sebelum terakhir masih ada bab. Kalau bab yang berikutnya itu orang yang mustahil. Hari ini kita belajar di bab yang terakhir dari zakat. Kita keluarin zakat. Zakat ini zakatul fitrah. Zakatul fitrah. Namanya zakatul fitrah. Al-fitrah itu dari fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Oh, buat buka puasa. Zakat. ومعنى الفطرة الخلقة. Arti fitrah itu al-khilqah, keciptaan. Itu arti. Dan setiap orang wajib keluar zakat untuk diri sendiri sama ya, kita bilang jiwa harus keluarin zakat. Dia kecil, besar, dosa atau belum, itu harus walau baru lahir. Nanti kita belajar syariat. Jadi namanya zakatul fitrah. Ada yang bilang al-fitrah, zakatul fitr. Dari buka puasa setelah bulan Ramadan. Ada yang bilang al-fitrah, allati hiya maksudnya al-khilqah. Khilqah. Dua-duanya sama. Tapi kita biasa waktunya kapan itu yang jadi al-fitrah atau al-khilqah. زكاة الفطرة وتسمى زكاة الفطر وتسمى زكاة الفطر. زكاة البدن. Ada yang bilang juga zakatul badan. Zakat apa itu? Badan juga, badan. وتسمى zakatul fitrah, zakatul fitr, zakatul badan. 3 nama. Maksudnya sama. Ya, yang keluar sama. Syaratnya yang kita belajar. وتسمى زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد. Ini setiap orang punya wajib itu atau hak harus dia bayar ke Allah Ta'ala atau kasih. Di antara itu zakatul fitrah. Kalau kita kasih contoh dunia mungkin bilang kalau kita kontrak rumah atau mobil atau itu harus bayar di akhir tahun, di akhir bulan sesuai perjanjian. Ini Allah Ta'ala kasih atau beri kepada kita nikmat sehat, nikmatul afiyah, nikmatul taqwa, nikmatul iman. Minta atau mau dari kita, mau ujian kita siapa yang ikut perintahan yang aku kirim lewat rasul atau para rasul atau Al-Quran. Jadi suruh Nabi Muhammad suruh seluruh umatnya keluar zakatul fitrah. Badan kita ini tadi kita bicara sama raya, kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Zakatnya apa itu? Harus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Biar keluarin zakat. Syekh, saya sudah keluarin uang tadi. Atau beras kemarin. Ini yang wajib. Ini wajib. Kalau kamu tidak keluar, dosa. Tulis kejahatan. Atau dosa. Tapi setiap orang seharus punya rencana biar keluarin zakat badannya sendiri. Itu yang lebih afdal. Saya punya ilmu, harus keluarin zakatnya. Zakatnya apa itu? Ayo ngajar di sana, di sini, di situ. Itu zakat. Saya punya
tadi bilang kita sehat, harus keluarin zakat. Saya punya anak, harus keluarin zakat. Bagaimana keluarin zakat anak saya? Buang atau jual? Enggak. Jadi satu untuk belajar agama, satu untuk manfaat umat Islam. Itu yang maksud kita bilang keluarin zakat. Bukan maksud keluarin sudah taruh di situ. Enggak. Kita lihat Siti Yohanna, ibu Maryam, dia bilang, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Tuhanku, aku menadarkan apa yang ada di dalam perut saya. Dia enggak tahu waktu itu hamil laki-laki atau perempuan. Tapi setelah keluar atau setelah melahirkan anaknya atau setelah lahir anak, dia baru tahu ini perempuan. Ini derajat maqam ahli ibadah, ahli al-qurb min Allah Ta'ala. Tidak lihat, ini tubuh saya, tubuh Allah Ta'ala. Badan saya ini milik Allah Ta'ala. Jadi saya selalu semuanya pakai atau dicari ridho Allah Ta'ala. Tidak seperti mereka kita tadi bilang, ya keluarin berapa. Berapa itu keluarin ya hampir 3 kilo atau 2,750 atau 2 kilo 750 gram. Enggak, mereka lihat itu harta saya, harta Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Jadi dia tidak hitung keluar berapa. Ya, kita sekarang atau seperti sekarang yang ikut kajian tahsin, yang ngajar, belajar, sudah punya lembaga di sini, di sana, di tempat lain. Itu saya bilang sama mereka, ini ambil kabar gembira, kamu sudah keluarin zakat badanmu. Bisa badanmu jadi lebih sehat dari orang lain. Kita lihat ahli agama, ahli ibadah, ahli ta'ah, ya, karena dia kasih atau bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik, badannya lebih sehat dari yang lain. Ya, pasti sakit, dapat sakit itu yang tadi kita bilang ujian. Biar angkat derajatnya, alhamdulillah. Tapi juga sampai kita, mereka kasih cerita Al-Imam Abu Al-Husain Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani yang karya buku Abi Syuja'. Umurnya 140 mereka bilang. 140 dalam satu hari mereka lewat ada air yang kotor. Seharus loncat. Biar pindah dari sini ke sini. Di tangannya ada air yang takut kotor bajunya. Muridnya semuanya muda-muda. Semua loncat dari sini ke sana, dari sini, semuanya. Tinggal Syekh, mereka minta bantu Syekh biar lewat tempat air itu. Dia loncat seperti mereka 400, seperti mereka masih muda. Bilang, wah Syekh, gimana bisa umur kamu 140, 140. Ada yang bilang 120. Walau 120, walau bilang 90. Walau 80, bisa loncat dari sana ke sini, loncat ini seperti anak kecil, seperti yang masih muda. Apalagi ini tadi bilang 100, ada yang saya masih ingat Ustaz bilang 140. Yang saya baca 120 tahun umurnya, usianya. Tapi bisa loncat. Mereka tanya, wah kenapa kamu bisa seperti itu? Dia bilang, taraktul hasad fahafidhal jasad. Daraktul hasad, saya jauh dari penyakit iri, ya kan, hasud. Ya, Allah Ta'ala apa itu jaga badan saya. Ada kata lain yang bilang dia bilang apa? Hafidnaha fis shaghar fa hafidhaha Allah lana fil kibar. Kita menjaga tubuh kita waktu masih muda. Artinya tidak pakai di haram yang haram. Allah Ta'ala jaga tubuh saya sampai sekarang. Jadi kita harus keluarin zakat badan, zakat ruh. Ruh kamu zakatnya apa? Zikir, ibadah, dekat kepada Allah Ta'ala. Zakat ilmu, ayo mengajar di sana, di sini. Khidmah, dimanapun bisa bantu keluarin zakatnya. Zakat al-aulad, zakat ta'ah, zakat, ayo bismillah silakan keluarin zakat. Ya itu berapa terserah, ini karena tadi bilang ini yang wajib sudah.
2,75 itu yang tadi bilang zakatul fitrah. Tapi zakatul ilmi tidak bisa bilang 2,5 atau rub'ul ushr, sepertiga atau seperempat, tidak bisa. Semakin kamu ngajarin orang lagi, semakin ilmu kamu tambah lagi. Yazidu bi kathratil infaq minhu wa yanqusu bihi kaffan syadatta. Ilmu itu kalau kamu tambah menyabar atau ngajar di sana di sini, ilmu kamu tambah. Tapi kalau kamu diam di rumah aja, terus di rumah tidak ngajarin, kamu bilang, oh ini masa fitnah, zaman fitnah, saya nggak mau ikut, ilmu kamu hilang sampai lupa. Ya. Jadi kita harus bayar. Zakat kita seperti tadi kita bilang, ibu-ibu yang sudah pensiun, yang di rumah, keluarin zakatnya. Zakat waktu itu. Zakat waktu itu apa? Boleh. Sudah bisa ngajar, boleh ngajar. Belum bisa ngajar, belajar. Oh, tapi belum dapat sama Syekh Faisal. Jangan kamu lihat sama Syekh Faisal. Jangan bilang sama Syekh Fulan. Lihat kelas-kelas yang cocok sama kemampuan kamu. Biar keluarin zakat waktu yang kamu lagi, yang waktunya yang kosong atau tidak ada kerjaan. La ilaha illallah. Zakatul fitrah itu bersihin puasa kita dari hal-hal yang kotor. Sampai Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaim. Yang ikut puasa atau yang puasa sehat ya, sampai bisa puasa, pasti nggak ada yang selamat dari dosa, nggak ada yang selamat dari salah waktu puasa. Bagaimana bersihin itu kotor-kotor yang dapat di waktu puasa? Mungkin bila melihat atau lihat hal yang tidak bagus, mungkin keluar kata yang tidak bagus, mungkin rasa marah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bilang puasanya kurang, pahalanya kurang. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang makruh atau tidak suka di dalam syariah. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana itu keluarin zakat biar bersihin puasa kamu. Mungkin ada yang bilang, Syekh ini untuk yang sudah puasa. Yang tidak, kita kemarin sudah sering bilang. Anak yang kecil, anak yang kecil yang belum punya dosa, kalau kita keluarin atau kalau mereka melaksanakan ibadah, salat, puasa, zakat, itu pahalanya untuk ibunya, ayahnya. Tapi zakatul fitrah enggak. Ini biar menyelamat diri sendiri. Biar menyelamat atau selamat ruh fulan atau jiwa fulan. Jadi ada dosa atau tidak harus kita keluarin. Untuk orang yang dosa itu membersih puasanya. Orang yang kecil biar menjaga dirinya sendiri atau karena ayahnya yang keluar biar menjaga jiwa anak tersebut. Wa tusamma zakatul fitr sa'un min ghalibi qutil balad. Itu satu sa'. Satu sa' dari Karung, makan Ustaz. dari makanan kampung tersebut atau kota tersebut atau negeri. Seperti di Indonesia ini mereka makan nasi, sudah. Zakatnya yang kita lihat di sini nasi. Atau maaf beras ya, beras. Mereka beda beras sama nasi. Mereka keluarin beras dari beras Indonesia. Artinya apa? Kenapa bilang dari beras Indonesia? Karena di sini ada beras yang kita bilang basmati. Itu yang mahal, harganya 30.000 atau 25. Ya Allah Ta'ala tidak kasih ke umat Nabi atau ke umatnya, ke hambanya yang baban, yang berat. Bilang keluarin nasi beras dari beras Indonesia. Jangan beli yang mahal biar keluarin zakat. Enggak, karena bukan semuanya tidak bisa. Sudah mengalif soal berat. Kita di Yaman mereka makan kita semuanya itu hampir negara Yaman atau negeri Yaman. Makanan mereka roti, gandum, pakai terigu sama tepung gandum. Jadi zakat mereka dari itu. Kita keluarin di Yaman, zakatnya seperti di sini. 3 kilo tapi tepung terigu.
Kalau ada yang itu kalau ada, sekarang nggak ada. Tapi kita kasih contoh. Kalau ada yang makanannya kurma sama air, harus dia keluarin zakat dari situ. Sudah selesai. Mudah. Juga beda dari di Yaman beda. Di Yaman. Saya dari kota Yaman Selatan. Yaman Selatan seluruh orangnya Yaman Selatan itu mereka makan gandum. Tapi Yaman itu namanya apa itu? Selatan lawannya apa itu? Lawan Selatan lawannya apa itu? Utara sih. Utara. Utara Hah? sih. Utara. Iya. Yaman Utara itu mereka makannya seperti orang Indonesia, paling banyak nasi. Paling banyak makannya nasi. Jadi di Tarim Hadramut mereka keluarin beras, maaf, beras. Tadi nasi beras, nasi beras. Tapi mungkin mereka sudah paham Syekh Faisal salah. Hasilnya mereka makan keluarin apa? Beras. Karena paling banyak makanan mereka. Walau kita satu negeri, tapi dari kota ke kota beda. Jadi zakatnya sesuai tempat yang kamu hidup. Saya di Yaman. Waktu saya di Hadramut sama keluarga, saya keluarin zakat beras. Waktu saya tinggal sama ayah di Yaman, sama keluarga, keluarin gandum. Ini hukum mudah. Juga maksudnya atau tujuan manfaat tersebut kepada orang miskin di kampung kita. Bukan saya dari Yaman keluarin zakat fitrah di Indonesia. Di situ gandum, kirim gandum ke sini? Enggak. Ya, itu satu. Syaratnya apa? Yajib 'alal muslim al-mudrik juz'an min Ramadan. Itu wajib sama orang muslim. Muslim diwajibkan atas setiap orang muslim. Dengan syarat apa? Menemui apa itu bilangnya? 2 waktu. Dia ketemu atau ya, hasil dia bisa dapat dari 2 waktu itu Ramadan sama Syawal. Hidupnya waktu itu. Ini nanti kita kasih contoh. Kenapa bilang seperti itu? Karena kadang-kadang seperti kita tahu perempuan itu sebelum maghrib dia baru melahirkan anaknya. Sebelum maghrib, 10 menit. Sebelum azan, 2 menit, 3 menit sebelum azan. Terus setelah azan atau setelah salat anak itu meninggal. Qadarullah, meninggal. Tidak hidup. Tapi lihat ini dia dapat dari Ramadan. Ini di hari karena tadi bilang zakatul fitri atau fitrah. Jadi di hari fitri, hari raya Idul Fitri. Jadi kalau dia ketemu dari Ramadan, walau 5 menit, walhasil sebelum azan dia keluar ke dunia ini, setelah azan atau setelah masuk maghrib, dia pergi akhirat, meninggal, qadarullah, wajib zakat. Ya, ada lawan lagi. Ada lain. Apa itu? Orangnya alhamdulillah sehat. Tapi setelah azan maghrib, qadarullah dia meninggal. Ini wajib kita keluarin zakat. Jangan bilang, oh ini sudah meninggal. Enggak. Ini mereka bilang besok lebaran atau Idul Fitri. Besok Idul Fitri. Sudah jadi yakin besok Idul Fitri. Ini setelah maghrib, setelah azan. Langsung dia meninggal. Atau buka puasa dia meninggal. Atau dia tua sudah tidak bisa puasa. Walau dia tidak bisa puasa. Karena ini zakat wajib. Dia meninggal, kita bilang sama mereka, sama anaknya harus keluarin zakat ayahnya. Oh, kita lagi di musibah, ayah saya meninggal. Ini masalah lain, itu lain. Kamu musibah dapat musibah, semoga Allah Ta'ala tenangkan hatimu, tapi wajib bayar zakat untuk ayah kamu atau ibu kamu yang baru meninggal sekarang. Jadi yajib 'alal muslim al-mudrik juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Ya, tadi bilang apa? Menemui 2 waktu, yaitu waktu dari bulan Ramadan
dan bulan Syawal, walaupun sesaat. Sesaat itu daqaiq sawan. Oke, yang kedua, ma yafdhul al-wajib ma yafdhul an mu'natih. Itu wajib zakatul fitrah. Tapi cek saya kasihan, tidak punya. Makanan saya punya untuk makan hari ini, besok enggak ada. Sudah tidak wajib. Sudah tidak wajib zakat. Syekh saya punya zakat, punya beras tapi ya cukup untuk saya sama istri aja, dan anak itu tidak bisa bayar karena itu punya makan untuk besok hari raya, tapi juga ada tambahan yang saya bayar zakat untuk saya sama istri. Untuk anak tidak ada. Kalau saya keluarin yang ini tidak ada. Ya bilang sama beliau, keluarin zakatmu sama istri, anak sudah tidak ada, tidak wajib. La ilaha illallah. Terus ma yafdhul an mu'natihi, memiliki bahan makanan yang tadi bilang beras atau terigu atau kurma atau macamnya. Kalau ada yang makan, juga kita kasih contoh. Kalau ada yang makan kentang pagi sore sampai mereka jadikan kentang itu makanan setiap hari, kita bilang zakatmu kentang. Oke, yang makan apa itu bahasa Indonesia yang seperti kentang namanya apa? Singkong atau apa itu? Singkong ya kan? Singkong, Syekh. Singkong. Kalau ada yang makanannya singkong aja di satu kampung atau satu kota, mereka keluarin zakat dari itu. Oke, yang lebih dari kebutuhannya dirinya, kebutuhan. Lebih dari kebutuhannya. Dia butuh berapa? Itu besok butuh seperti biasa mungkin bilang setiap hari mereka masak 1 kilo. Ya, tapi di rumah punya 5 kilo, punya 10 kilo. Ya, itu lebih dari yang. Ayo sekarang keluarin zakat. Zakat berapa? Itu 2,5. Tapi ya, oke, saya punya lebih kebutuhan saya. Tapi yang banyak, yang ada itu 2 kilo aja. Belum sampai 2 kilo 750 gram. Nah, ya, kita bilang keluarin yang ada. Tapi ini masalahnya harus kita belajar lebih dari sekarang. Harus kita paham bagaimana caranya. Mungkin ada yang bilang, Syekh, ini sekarang zakat fitrah ada yang keluarin uang. Madhab Imam Syafi'i kayak seluruh madhab kecuali Abu Hanifah. Dan mereka bilang tidak boleh keluarin uang. Terus fulan ini susah, hidupnya susah, mungkin butuhnya uang. Ya boleh kamu kasih keluarin zakat beras, tapi tambah duit dari kamu ini jadikan sedekah. Tidak boleh keluar uang. Itu madhab Imam Ahmad, Syafi'i, wa Malik. Tidak boleh keluar uang. Abu Hanifah bilang boleh, karena kita maksud kita atau keluarin zakat biar mereka tidak minta-minta dari orang lain. Rasulullah di dalam riwayat hadis seperti itu. A'fuhum anha min as-su'al fi dzalikal yaum. Itu bantu mereka biar mereka tidak minta-minta di hari raya. Kasih seluruh miskin atau kasih yang seluruh orang atau mungkin kita bayar biar mereka tidak ada yang keluar di hari raya minta-minta. Tapi kita lihat, walau kita kasih tetap dia besok ada di dekat musalla ini. Karena kerjaannya sudah jadikan kerja. Ya, ini masalahnya sendiri. Jadi ini orangnya bukan miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal miskin alladhi tarudduhu al-luqma wal luqmatan, walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughni." Itu yang minta-minta seperti dibilang di apa itu bahasa Indonesia, bertigaan di jalan di lampu merah, mereka minta-minta. Rasulullah bersabda itu bukan miskin. Kalau kita sendiri sekarang lihat, benar ini bukan miskin. Kenapa bukan miskin? Karena orangnya setiap hari kita ketemu di situ. Jadi itu kerjaan, bukan miskin. Yang keluar dari rumah minta dari saya, dari kamu, dia orang yang benar itu mungkin 1 kali sampai dapat makanan hari ini sudah diam.
Tapi ini mereka enggak. Mereka kemarin di mana itu di Palestina. Di Palestina ada perempuan ini yang minta. Subhanallah, ada satu orang lagi apa bahasa Indonesia, cari aibnya, seperti bilang cari aibnya. Waktu dia selesai, dia minta, orangnya itu ikut mau kemana, pergi rumahnya kemana. Dia dari cerita mereka bilang dia mau bantu karena perempuan masih muda. Dia bilang ini kasihan masih muda. Tiba-tiba dia setelah dia pergi dari tempat yang dia lagi minta, seperti bilang pertigaan atau lampu merah, datang ke satu tempat ada mobil ya yang mewah, yang baru, modelnya baru, naik mobil, bawa mobil pergi. Kadang-kadang mereka jadikan kerja. Mereka jadi seperti kantor. Di Yaman juga mereka pegang berapa anak yang kecil, dia datang atau keluar di depan atau datang ke masjid. Ya, keluarga saya butuh ini, enggak ada makan. Kasihan mereka, lihat ini kasihan. Karena berang harus ya di dalam satu hari dapat berapa itu? Dapat. Karena anak kecil. Terus mereka pergi ke seperti kantornya bagi-bagi. Mereka kasih untuk setiap hari gini. Nah, mereka kemarin tangkap satu kantor atau satu kelompok yang kerjaannya seperti itu. Rasulullah bilang itu bukan miskin. Yang lagi minta dari siapapun itu bukan miskin. Rasulullah jelasin kenapa tidak miskin, karena mungkin kamu tidak kasih, ada orang lain kasih. Kalau kamu keras hati tidak kasih, pasti ada orang lain yang hatinya lembut kasih. Tapi Rasulullah bersabda, al miskin itu yang di rumahnya. Kadang-kadang ada beberapa orang di rumahnya tidak punya makan. Sampai 1 hari, 2 hari. Sampai dia jual barang dari rumah. Sampai ini. Itu yang miskin. Juga mereka keadaannya susah seperti itu, tidak berani, tidak bisa keluar minta-minta dari orang. Sampai Rasulullah bersabda, orang itu yang minta-minta di hari kiamat itu datang tidak ada kulit di wajahnya. Karena sudah habis, karena dia tidak malu dari fulan minta ini malu. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala kasih hukuman di hari kiamat wajahnya enggak ada daging, tulang aja. Kenapa? Karena dagingnya sudah hilang waktu dia minta. Ada satu orang datang ke Rasulullah minta. Rasulullah bilang sama beliau, kamu punya apa di rumah? Dia bilang punya teko yang namanya teko ya, tapi dari kendi. Rasulullah bilang bawa ke sini. Karena dia datang minta. Rasulullah tidak suka, lihat orangnya sehat, badannya kuat. Kayak tidak suka, bilang kamu punya milik apa di rumah? Dia bilang enggak ada, saya tidak milik apa-apa. Rasulullah bilang coba lihat ada apa. Balik ke rumah bawa teko. Rasulullah bilang saya punya ini, namanya ibrik dalam bahasa Arab. Saya punya ini. Namanya apa sih? Ibrik kok. Ceret. Hah? Ceret sih. Teko. Teko ya. Oke. Dia bilang, wahai Rasulullah, setelah dia balik saya punya ini. Oke, Rasulullah angkat. Siapa yang beli ini? Ada sahabat di sebelahnya. Tamat banyak. Ada yang bilang, saya wahai Rasulullah. Berapa? 1 dirham. Ini harganya. Harganya 1 dirham. Yang sudah sekan ya kan. Seperti biasa. Kita sudah tahu pasarnya. Rasulullah angkat lagi. Siapa yang beli ini? Enggak ada. Itu yang bilang saya. Ada yang kedua bilang saya. Tapi 1 dirham. Semuanya 1 dirham. Ada satu lain setelah Rasulullah yang ketiga bilang, siapa yang beli ini? Ada satu bilang, aku ya Rasulullah beli 2 dirham tapi karena kamu. Ini bukan karena harganya. Orangnya baik sekali. Rasulullah bilang boleh, tidak masalah. Bayar 2 dirham. Beli di 2 dirham. Atau jual. Rasulullah jual itu ke orang tersebut di 2 dirham. Rasulullah bilang sama orangnya ini 1 dirham untuk kamu, 1 dirham beli apa itu yang potong kayu namanya apa? Gadis ya. Kampak. Kambak.
Beli kambak ya. Kambak itu yang pakai kayu ya kan? Ada Iya, dua Syekh. macam. Ada dua macam. Iya. Ada yang besi langsung, ada yang pakai kayu. Itu kambak ya. Iya, betul. Oke. Rasulullah sendiri ambil kayunya pakai sendiri. Biar anaknya atau orangnya paham. Ini masalahnya bukan masalah biasa. Seharusnya Rasulullah bilang sama dia, ini beli, ini ayo bikin, cari. Tapi enggak, Rasulullah enggak mau umatnya minta-minta, tidak suka hal tersebut. Ambil Rasulullah cari kayu yang bisa pakai atau yang basah Rasulullah sendiri. Setelah dia jadi bilang sama dia, ayo pergi beli apa? Jual kayu api. Kayu api namanya ya kan Bu Harma? Kayu bakar, Syekh. Kayu Kayu bakar, bakar. kayu bakar, kayu bakar, kayu bakar. Beli apa? Jual kayu bakar. Dalam riwayat dia pergi. Hari pertama tidak dapat, hari dua tidak dapat, 3, 4, 5. Rasulullah waktu dia bilang sama beliau, tapi jangan balik sampai 15 hari. Setelah 15 hari boleh balik. Tapi sebelumnya jangan. Dalam riwayat hadis mereka bilang hari pertama 2, 3, 4 sampai 10 hari dia tidak. Bawah kayu bakar ke tempat basarnya enggak ada yang dibeli. Hari pertama 2, 3, 4, 5. Ya sampai dia mau pulang tapi ingat Rasulullah bilang sama beliau jangan balik lagi sebelum 15 hari. Di hari yang ke-11 baru mulai lancar atau jual kayu yang dia kumpul-kumpul. Datang setelah 15 hari datang sudah punya atau dapat 15 dirham. Tadi bilang jual 2 dirham ya kan? Sekarang sudah dapat 15. 15 itu banyak sekali. Seperti di sini kita bilang 1.500.000 lebih dari situ. 15 itu 1 dirham berapa dinar? Berapa uang? Enggak tahu. Nanti hasilnya itu banyak sekali di masa mereka. Rasulullah bilang sama beliau ini lebih afdal, lebih baik dari yang kamu kemarin. Itu minta-minta boleh untuk orang yang punya hutang besar. Ya, illa ladzi urmin mufdhil. Ya, yang seperti kita bilang aslinya orang punya usaha tapi dalam 1 hari rugi atau hartanya bakar atau ada musibah yang umum, itu kalau dia mau bayar hutangnya itu orangnya boleh. Yang kedua, yang mau bayar fidyah, dia yang mau bayar dia. Saya sering bilang di sini di Indonesia enggak ada dia, tapi dia itu kalau dia membunuh orang tidak sengaja harus bayar uang. Itu orang yang karena hukumannya berat. Kita di Yaman bisa bayar sampai berapa? Itu 3 juta, sekarang 7 juta, 350 juta Indonesia. Di Yaman. Harga atau dia itu satu orang untuk satu orang hampir 350 juta. Ini hutangnya besar sekali. Jadi kalau orangnya dapat seperti itu, ya boleh. Dia baru minta dari orang. Jadi agama Islam bantu masyarakat atau umat atau yang ikut agama Islam dengan perhatian wajahnya juga perhatian apa itu bahasa Indonesia bilang apa? Diri sendiri dari hal yang menghina. Juga umat Islam perhatian sama keluarga. Ini lihat di sini zakat, wajib zakat untuk siapa? Untuk orangnya sama yang dia biasa nafkahi. Saya punya 3 anak. Berarti saya harus bayar zakat untuk saya sama istri dan 3 anak. Tapi seperti tadi bilang, Syekh saya punya 3 anak, tapi hartanya atau beras yang sisa tidak cukup untuk semuanya. Tadi kita bilang keluarin untuk yang ada. Yang tidak ada sudah selesai. ومؤنة من تجب عليه مؤنته ليلة العيد. Keluarin zakat untuk dia sendiri sama yang wajib keluar nafkah. Terus ayah saya orang tua
orang tua di rumah saya, nggak ada yang nafkah kecuali saya yang ini. Berarti kamu wajib keluarin zakat. Tapi Syekh, ayah saya kaya, punya, bisa keluarin ya. Kalau dia keluarin, kalau bisa keluarin juga. Mungkin istri saya kerja, saya belum ada kerja. Istri saya mau keluarin zakat itu boleh. Kalau dia kasih itu seperti hadiah kasih ke kamu, tapi asalnya kamu yang keluarin. Tidak masalah. Suami sama istri dua-duanya kerja di waktu zakat al-fitri bilang saya mau keluarin zakat. Ya boleh. Yang penting keluarin zakat fitrah. Dari papa atau dari ibu, dari laki-laki atau dari perempuan atau dari anak. Dari anaknya saya kasih contoh. Di Yaman ayah saya, ibu saya, mereka sudah tidak kerja. Tapi alhamdulillah setiap itu saya kirim. Jadi nafkah mereka dari saya sekarang. Saya lihat ini wajib saya kasih karena mereka tidak bisa kerja. Terus di bulan Ramadan waktu zakat saya kirim ke mereka, ayo keluarin zakat. Tidak masalah. Masalahnya yang penting mereka keluarin zakat. Terus Syekh mereka dapat zakat, mereka dapat uang dari fulan, dari teman, dari saudara di bulan Ramadan mereka baik. Biasa itu urusan lain. Kalau mereka bilang sudah yang dari Faisal tidak perlu kita keluarin yang dari fulan. Ini masalah. Yang penting keluarin zakat. Tapi yang wajib ya yang penting wajib keluarin zakat. Hartanya dari mana dapat? Dari anak, dari suami, dari istri, dari saudara. Jangan pinjam. Tidak boleh pinjam. Itu kalau kamu mau ikut Abu Hanifah keluarin uang. Tapi kalau sudah masalah gandum atau tadi bilang beras, yang ada di rumah. Kamu punya berapa? Saya bilang, ya, alhamdulillah sebelum terakhir saya beli 1 karung 50 seperti kita di Yaman biasa keluarga saya sendiri mereka beli berkarung, beli karung 1 karung karung itu 50 kilo. Ya jadi di hari raya yakin ada ya berarti mereka harus keluarin zakat. قال وجود ما يفضل وكما يجب على الشخص عن نفسه تجب عليه عمن أدرك غروب آخر يوم من رمضان ممن تجب عليه نفقته من المسلمين كزوجة وأصل وفرع. Itu yang mewajibkan nafkah itu siapa itu? Tadi bilang istri, itu wajib saya nafkah kepada istri. Tapi Syekh istri lihat saya tidak punya bilang ambil uang ini keluarin zakat, tidak masalah. Oke. Istri juga asal itu orang tua, bapak atau ibu, atau mungkin kakek sama nenek juga wajib kamu keluarin zakat mereka. Oke, sama far itu yang anak saya, turunan saya atau apa itu, ya bilang turunan atau anak saya itu bisa masuk ke anak. Bisa masuk ke cucu juga kalau ayahnya sudah meninggal atau tidak ada. Tapi saya punya cucu, ayahnya alhamdulillah kerjanya sendiri, ini zakatnya keluar. Kecuali itu tadi bilang cucu yang di rumah saya ayahnya meninggal atau ibunya, jadi saya yang nafkah setiap hari itu wajib keluar zakat kepada anak tersebut. Kapan itu? Kalau ada kelebihan, kalau ada lebih dari yang saya punya. Tapi kalau enggak, sudah. Jadi enggak. Wallahu a'lam. Ini tentang masalah zakatul fitrah. Tapi kita harus bilang tadi harus kita keluarin zakatul badan. Saya lagi kerja di lembaga tahsin, saya kerja di lembaga pondok, saya kerja itu zakat badan biar badanmu selamat dari penyakit, biar badanmu dapat sehat, itu boleh. Jangan pilih bilang enggak mau bantu, harus maju ke depan biar keluarin zakat badanmu. Zakat fitrah sudah ini jelas dari syariat, itu tambahan dari kamu. والله أعلم جعلنا الله وإياكم من المصدقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
Bismillah.